teman-teman, kita masuk di tutorial yang kedua, yaitu kita akan melakukan setting di aplikasi Glide Apps-nya. Jadi kita tadi sudah membuat akun di sini. Jadi bagi teman-teman, kita hanya kita akan langsung masuk ke Glide Apps, lalu kita pilih Create Apps, kita pilih yang from Google Sheet. Oke, di sini kita sudah bisa memilih. Nah, ini adalah tampilan luar dari materi ini ya, teman-teman. Oke, di sini semuanya masih dalam bentuk yang kurang beraturan, jadi kita hapus terlebih dahulu. Oke, kalau sudah, kita pilih tanda plus di sini. Kita masukkan gambar. Nah, ini adalah tampilan dari gambar kita yang kita upload di lembar home tadi, teman-teman. Nah, kita bisa menyesuaikan bagaimana bentuk dari gambarnya untuk menyesuaikan tampilan dari HP kita masing-masing. Bisa kita tulis seperti ini misalnya, jika kurang jelas atau kurang tepat, bisa kita gunakan berbagai macam menu-menu yang lain seperti ini. Oke, jadi tampilannya sesuai dengan kreativitas dari masing-masing teman-teman semuanya ya. Oke, kalau sudah, kita kembali, lalu kita masukkan deskripsinya. Kita pilih yang teks. Dan juga lain. Oke. Oke, teman-teman, jadi ini sudah kita buat. Kita mungkin bisa taruh di atasnya untuk membuat lebih menarik. Bisa kita tambahkan juga separator untuk pemisahnya. Jadi biar ada pemisah antara separator dan juga developernya misalnya seperti ini. Nah, ini adalah tampilan dari home-nya, teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa melihat kalau bentuk home-nya bisa kita rubah juga, teman-teman. Jadi di sini kita bisa rubah biar lebih menarik juga. Jadi untuk home, nah biasanya kan gambarnya berupa rumah seperti ini ya. Jadi kita bisa ganti seperti ini. Untuk materi juga sama. Materi bisa kita ganti dengan gambar misalnya. Coba saya cari dulu. Hmm, Oke, coba ini aja ya teman-teman ya. Oke, terus untuk materi nanti bisa kita ganti dengan, misalnya kita ganti dengan buku. Ini misalnya. Oke. Nah, ini adalah bentuk tampilan awalnya. Nanti teman-teman bisa men-setting biar lebih bagus lagi dengan berbagai macam gambar dan juga setting-setting yang lain. Nah, untuk di sini teman-teman, jadi teman-teman bisa tinggal memasukkan, kita bisa ganti tampilannya, misalnya kita pakai detail. Hmm, Oke, kita buat seperti ini misalnya tile seperti ini. Lalu oke, sebentar kita turun ke bawah. Oke.
Ini kita bisa tentukan juga rasionya seperti apa dan lain sebagainya. Teman-teman juga bisa men-setting apakah kira-kira posisi tulisannya berada di dalam gambar atau mungkin di luar gambar seperti ini. Dan teman-teman pun juga bisa untuk memberikan favorit, misal ada materi-materi yang menurut teman-teman nanti di siswa teman-teman semuanya ada yang difavoritkan misalnya materi dan lain sebagainya. Jadi bisa lebih mudah untuk mencari nanti. Oke. Jadi teman-teman bisa membuat seperti ini dan tampilan seperti ini biar lebih menarik. Jadi teman-teman nanti bisa mengeksplor apa namanya tampilan-tampilan ini biar lebih menarik dan lain sebagainya. Oke, sudah. Nah, sekarang cara untuk biar bisa masuk teman-teman. Jadi bagaimana kalau misal kita klik statistik 1, nanti akan bisa secara otomatis tersambung ke materi 2, ke isi materinya ini. Bagaimana caranya? Nah, biar tidak muncul di sini, jadi biar tidak muncul di sini teman-teman, isi materi ini bisa kita sembunyikan. Ya, sembunyikan di sini, kita sembunyikan. Nanti munculnya di mana? Munculnya ada di kolom ini teman-teman. Oh, oke. Ya, jadi kalau kita sembunyikan di menu, di bagian menunya teman-teman. Jadi kalau di menu, jadi kita pojok kiri atas ini ada tombol menunya. Ketika kita masuk ke sini, nah ini ada isi materinya dan juga chat. Chat ini sepertinya bisa kita masukkan ke dalam tampilan awal. Nah, seperti ini. Jadi di sini ada menu chatnya. Jadi nanti siswa teman-teman bisa chatting di sini dengan berbagai macam diskusi dan lain sebagainya. Nah, kembali lagi ke topik utama kita, bagaimana kita bisa melakukan link antara setiap materi ini biar bisa masuk ke materinya masing-masing. Nah, caranya adalah kita masuk ke menu data, teman-teman, di sebelah sini. Kita klik data, lalu kita klik add column, teman-teman. Jadi kenapa kok harus membuat add column-nya di worksheet materi, bukan di isi materi? Karena materi ini akan kita linkkan kepada isi materinya, sehingga untuk membuat kolomnya kita perlu masukkan di worksheet materi ini. Jadi klik add column, lalu pilih yang relation. Oke, lalu configuration-nya perlu kita sesuaikan. Ini kita masukkan ke jenis materi, karena ini jenis materi akan kita linkkan ke jenis materi yang ada di isi materi. Jadi kita samakan value-nya dengan ada di isi materi lalu jenis materi. Kalau sudah, pastikan nanti muncul link seperti ini ya teman-teman ya. Nah, kalau misal sudah muncul link seperti ini, maka sudah menjadi tanda bahwa antara materi dan isi materi sudah terlinkkan. Lalu jangan lupa juga untuk mengklik match multiple. Nah, seperti ini. Kalau sudah, klik done. Nah, kalau sudah, teman-teman kita kembali lagi ke menu layout. Lalu bisa kita setting di statistik 1 dan statistik 2. Kita lihat. Nah, statistik 1 dan statistik 2, kenapa kok bisa sudah muncul seperti ini? Bagaimana cara memunculkannya? Cara memunculkannya adalah teman-teman perlu masuk ke inline list. Ini saya hapus dulu. Nah, biar teman-teman juga bisa belajar. Jadi caranya adalah kita klik tanda plus di sini, lalu kita cari inline list seperti ini. Nah, secara otomatis akan muncul seperti ini.
Ini pun juga akan muncul di statistik juga. Statistik 2 juga akan sama seperti ini. Nah, bagaimana caranya untuk men-setting? Caranya sama teman-teman. Teman-teman hanya tinggal mengganti gayanya seperti apa, gaya tampilannya. Mau dibuat tile seperti ini juga boleh. Kalau teman-teman membuat kompleks seperti ini juga boleh. Bebas sekreativitasnya teman-teman. Tapi kalau saya lebih suka menggunakan tile seperti ini. Nah, kita juga bisa memasukkan atau mengedit apa namanya, gambarnya seperti apa. Misalnya kita buat masuk seperti ini juga boleh. Kita buat di bawah misal seperti ini, masuk ke dalam gambarnya. Atau teman-teman lebih suka berada di luar juga terserah teman-teman. Karena ini bebas, tinggal sekreativitasnya teman-teman semuanya. Teman-teman juga boleh untuk menambahkan namanya menu favorit di sini. Oke, kalau sudah, ini secara otomatis akan melakukan link ke penjelasannya masing-masing, seperti ini. Nah, ini kan hanya deskripsi, kita tambahkan gambar karena ada gambarnya juga. Image. Nah, kita sesuaikan gambarnya. Misalnya seperti ini, lalu ya seperti ini. Kita tambahkan juga tulisan deskripsinya. Tambahkan teks. Oke, pengertian. Tambahkan juga untuk nah, seperti ini. Deskripsi. Oh, ini kita hapus saja teman-teman untuk yang materi. Oke, jadi seperti ini penjelasannya. Jadi ada gambar, ada penjelasan seperti ini apa itu Man Whitney. Terus di sini juga bisa kita setting. Nah, seperti ini deskripsinya. Apa itu asumsinya dan lain sebagainya. Untuk video juga sama, kita bisa memasukkan video dengan cara kita klik plus di sini lalu tambahkan video. Nah, maka secara otomatis video yang telah kita persiapkan di awal tadi sudah masuk ke apa namanya, ke Galed Apps kita atau aplikasi kita. Ini terlalu besar ya sepertinya. Coba kita buat rasionya lebih. Oke. Nah, seperti ini teman-teman. Di statistik pun juga sama caranya. Kita bisa men-setting di sini. Oh, di sini sudah secara otomatis berubah. Asumsi juga sama. Sudah terisi dan tutorial pun juga sama. Tutorial secara otomatis akan terprogram. Nah, ini uji Wilcoxon. Nah, bagaimana cara untuk menambahkan forum diskusi di dalam sini teman-teman? Jadi caranya juga sama, kita hanya menambahkan komponen saja. Tambahkan di forum. Oh ini, komen. Jadi teman-teman tinggal masukkan di sini, komen. Nah, jika siswa-siswa teman-teman nanti ingin bertanya tentang materi teman-teman semuanya, mereka hanya tinggal masuk ke dalam sini dan bisa langsung menuliskan komentar atau pertanyaannya. Oke, ini juga akan sama. Ini secara otomatis juga akan mengikuti. Oh, ini gambarnya sama. Coba kita rubah dulu, teman-teman. Kita ganti ke apa tadi materinya? Wilcoxon. Wilcoxon, kita rubah tutorial. Kita klik kanan, copy link. Kita salin linknya. Kita ganti ke tutorial untuk gambar tutorial untuk SPSS. Ini. Jadi oke, sudah kita paste. Jangan lupa untuk di refresh ya teman-teman. Agar dia secara otomatis tersave datanya.
Kalau sudah, jangan lupa kembali lagi ke sini dan kita refresh juga. Nah, oke. Maka secara otomatis gambarnya pun juga ikut berubah. Nah, setting lanjutannya teman-teman bagaimana untuk membuat tampilannya lebih menarik lagi. Kita bisa masuk ke menu setting. Nah, kita bisa masuk ke menu tema ini. Jadi teman-teman bisa memilih backgroundnya seperti apa, model catnya seperti apa, misal kita membuat seperti ini, atau seperti ini, lalu untuk gambarnya kita bisa rubah seperti ini bebas, teman-teman bisa berkreasi dengan menggunakan aplikasi Glade Apps ini. Nah, lalu bagaimana cara untuk mempublish atau membagikan media pembelajaran berbasis web ini? Caranya mudah teman-teman, jadi teman-teman hanya tinggal mengklik share, lalu publish apps. Nah, ini adalah linknya, artinya ini bisa teman-teman ganti menjadi model pembelajaran yang ingin teman-teman gunakan. Misalnya media, misalnya statistik. Kalau misalnya teman-teman hanya ingin membagikan saja, teman-teman bisa langsung klik copy di sini, dan teman-teman bisa langsung mengkopikan di platform media sosial yang ingin teman-teman gunakan. Oke, saya rasa cukup teman-teman untuk penjelasannya. Apabila ada pertanyaan dan lain sebagainya yang ingin didiskusikan, silakan ditanyakan di kolom komentar ya. Terima kasih. Saya akhiri video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.